Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sanga ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Al-Imam Al-Qadhi Al-Faqih Al-Alamah Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila ruwahi masyayikhina fil mahad Tabu Ireng Jombang ajma'in, wa ila ruwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum rahimahumullah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa, khususipun dumateng garwane Pak Munawir. Mugi-mugi saged waras biidznillah waridallah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati ngoleh ilmu ngaji lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasik halaman 15 nggih. Halaman 15 baris yang ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Walladzi yubtilu sholata, dan yang membatalkan salat iku ahada asyara syai'an, ana 11 perkara. Nomor 1 al-kalamul amdu, guneman kang sengaja. Nomor 2 wal amalul katsiru, lan gerakan ingkang kathah. Nomor 3 wal hadatsu, lan berhadas. Nomor 4 wa hudutsun najasati, lan ketiban najis. Niki para hadirin rahimakumullah. Sekarang yang ketiga, yang ketiga tentang pembatalan salat niku adalah wal hadatsu. Walladzi yubtilu sholata wal hadatsu. Nomor 3, orang yang kena hadas nggih atau berhadas. Nah, hadas niki napa artine? Hadas itu dikatakan secara bahasa oleh para alim ulama, itu artinya terjadinya sesuatu. Niku hadas nggih. Jadi hadas pakai sa nggih. Sa. Hadas. Jadi hadas itu adalah terjadinya sesuatu. Nah, menurut istilah fikih itu keadaan yang menyebabkan seseorang wajib mandi dan wudu ketika hendak sholat. Niku hadas. Nih, al hadatsu yutlaqu ala ma yujibul wudu'ah. Hadas itu dimutlakkan atas segala keadaan yang mewajibkan al wudu wa ala ma yujibul ghusla, dan diwajibkan mandi. Ini hadas nggih. Jadi kalau itu dikatakan yujibul wudu, mau diwajibkan wudu, maka itu termasuk hadas kecil nggih, hadas kecil. Kalau itu ma yujibul ghusla, diwajibkan mandi, maka itu hadas besar. Jadi ono istilah hadas cilik, hadas gede. Ono istilah hadas akbar, hadas asgor. Ono istilah hadas kabir, hadas sogir. Sing penting cara Jawane hadas cilik, hadas gede. Ya istilah fikih macam-macam, Pak. Ya kedah paham. Lah, hadas niku wonten hadas akbar, nggih. Fayuqalu hadasun akbarun wa hadasun asgharun. Jadi hadas niku wonten kali. Wonten hadas akbarun, hadas besar, wa hadasun asgharun, hadas cilik. Dua, nggih. Kenapa para ulama membagi istilah dua ini? Untuk memudahkan kita, mana perkara yang ma yujibul ghusla, wajib mandi, dan mana ala ma yujibul wudu'a, wajib wudu. Niki dibedakan. Ini cerdasnya para ulama ngeten. Ono hadas gede, ono hadas cilik. Ini gampang. Nah, kemudian menurut kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, kalau orang sudah berhadas atau kena hadas, maka maka mereka adalah yamna'u minas sholati, mereka dilarang atau terlarang untuk melakukan sholat. Dilarang untuk menjemek memegang Al-Qur'an. Itu tidak boleh. Harus kedah suci dulu. Yamna'u minas sholati wa nahwiha, dilarang mengerjakan sholat dan wa nahwiha, sejenisnya sholat. Ya, ibadah yang wajib wudu. Mimma tastaratu lahu, sebab itu disyaratkan darinya at-thaharatu, bersuci. Makanya ketika kita mau sholat,
maka syarat sahnya sholat salah satunya adalah bersuci, tidak punya hadas, tidak punya najis. Niki Pak. Jadi contoh napa hadas cilik nggih. Hadas cilik contoh napa? An-nau'ul awwalu. Yang pertama adalah al-hadasul asgharu, hadas cilik. Wa huwa ma yajibu bihil wudu. Itu wajib disertai dengan wudu. Napa contone? Kal bauli, kaya uyuh, nguyuh ya, kencing, wal ghaiti lan ngising. Ngoten mawon. Pancen gak ono basa liya, Pak. Napa cara Jawa napa aluse ngising niku, Pak? Beol iku lak basa keren. Nah, tepu ndi? Beol. Nah. Sejemale ceol. Napa Bu cara aluse? Napa? Tahu kepiran kula napa? Tepu ndi Pak teng wengking, berarti napa? Ngising. Kok kasar ngoten nggih? Apa harus Kediri nggih? Ya ngising. Wis ngising lah kok. Wal ghaiti lan ngising wa khurujirihi dan keluarnya angin atau entut. Iki contoh hadas kecil. Jadi panjenengan sebelum sholat, setelah wudu, kemudian sebelum sholat itu nguyuh, ngising, ngentut, batal wudunya. Kalau batal wudunya, maka tidak sah melakukan sholat. Sebab wudu itu syarat sahnya sholat, suci dari hadas dan najis. Salah satunya adalah dengan berwudu. Kalau sampai berhadas kecil. Contoh untuk hadas gede napa? Wanau utsani. Dan macam yang kedua adalah al-hadasul akbaru, hadas yang besar. Wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, dan itu diwajibkan untuk mandi. Seperti apa contohnya hadas gede? Kaman jamaah, kaya dene wong sing jima, kumpul bojo lanang bojo wedok nggih. Au angzala utawa metu mani. Wis dua ini ya. Yang pertama adalah kaman jamaah. Jadi kaya dene wong sing ngumpul. Maksudnya ngumpul niku nggih sing suami istri yang ngumpul. Nomor dua wa angzala, inzal atau metu. Metu apa? Metu mani. Niki contoh-contoh hadas besar, hadas kecil. Makanya seharusnya Pak Bu, seharusnya kalau sholat itu wajib nggih? Wajib. Maka sesuatu yang mengiringi keabsahan sholat itu juga wajib. Nah, kalau suatu itu wajib, maka sampean harus tahu kewajiban tersebut. Kalau takoni, salat syaratnya pinten? Loh, salat puluhan tahun sampean loh. Syarat salat ana gangsal malah sawi nggih. Nomor satu napa? Suci dari hadas dan najis. Nah, kalau suci hadas najis maka ini kedah wudu dan mandi kalau besar. Dan ini kedah paham. Nah, saat kemudian apa? Harus paham apa-apa yang merusak sholat kita. Harus paham apa-apa yang membatalkan sholat kita. Kalau itu dikatakan wajib, maka kita wajib pula mengetahui mana perkara sing batalna salat, mana perkara yang rukunnya salat. Kedah paham Pak niki. Seharusnya. Untung kita ikut mazhab sehingga sampai nih gak apa-apa ngoten. Iku jenenge wong awam, taklid. Napa? Taklid. Coy ngoten niku taklid. Gak usah ru dalile sampean. Pokoke sembayang, wudu terus salat. Wis ngoten mawon. Pokoke apal baca-bacaan rukunnya dan gerakan rukun. Nah, kemudian juga harus paham, enggak boleh Pak kemudian sampean salat gak duwe ilmu. Batale salat nggawe akal, nggawe perasaan. Contoh misalnya gak duwe ilmu, ya aku iki paling batal paling. Jadi ana salat peke itu digawe hukume
paling yo gak. Ya rusak mangke. Lah takon wong padha gak ngertine, Pak, nyong iki batal kok gak ya? Perasaanku batal loh, perasaane batal. Di dalam ibadah ya ono jenenge akal, gak ono perasaan. Harus ada apa? Dalil syar'i. Dalil syar'i baik dari Quran maupun hadis, juga keterangan para ulama. Niki penting. Gak ono kata-kata palingo perasaanku wonten. Ya, harus tegas karena pakai itu berupa apa? Amalan yang langsung kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedah suci sebelum sholat, wudu terutama bagi hadas kecil, dan sampai awal sholat takbir ihram, ya niat takbir ihram sampai salam itu kedah suci, harus suci. Nutup aurat syarate, asyatrul aurah, nutup aurat. Normale tidak memegang kemaluan atau belakang, kubul dan dubur. Ya tidak, apalagi menghadap kiblat dan tahu waktunya. Ini syarat. Ya, syarat. Nah, jadi saya ulangi, ketika sholat kita semua wajib menjaga kesucian wudhu kita, ya, agar tidak batal sampai awal sholat sampai akhir sholat, kedah suci, tidak boleh batal. Lah tiba-tiba di tengah sholat kita tiba-tiba ada yang membatalkan. Contoh jenengan ngentut, niku batal. Niku batal. Contoh omale gerakan melebihi 3 kali, melebihi 2 kali gerakan dan sebagainya. Ini dibahas ya. Lah itu wajib wudu, Pak, kalau kita ngentut. Nah, caranya bagaimana kalau kita kentut di tengah sholat? Mangke kula terangaken. Menurut mazhab Syafi'i, ya. Nah, wudu mantun. Saniki umpama sampean hadas besar, mandi besar. Terus pundi? Cuma 2 niat, 2 rukun. Napa? An-niyatu, siji adalah niat. Nomor 2, wa isolul ma'i ila badani, ya, jami'il badani atau jami' sya'ri wal basyarati. Jadi air diratakan ke seluruh tubuh kita, termasuk rambut dan kulit kita. Itu mandi besar. Cuma 2 rukun di dalam mazhab Syafi'i. Sing mantenyar nggih, gak iso terus lanjut mari niat ngepai ndas kramase. Ujuk. Mun. Kan dereng tuntas. Engko lek ate subuh diterusno awake. Terus pundi? Angsal ten mazhab Syafi'i. Soale ini terus menerus ya di dalam mandi junub itu sunnah. Kalau mazhab lain wajib. Nah ini bedanya. Lek sampean ikut mazhab Syafi'i boleh mantennya sungkan moro tuwoe adus ya. Mandi basah. Nah jam 2 bengi dikepai niat mandi besar ndas tok keramas misalnya mau dikepai wis kan dereng nggih awake mangke sadurunge subuh. Ya gak ketara. Niku mboten napa di dalam mazhab Syafi'i. Kedah semerep niki. Ilmune mantennya gak ketara mara tuane. Niki ilmu, Pak. Ya ilmu. Kemudian harus rata. Air itu harus rata mulai ujung rambut sampai ujung kaki semua. Ya. Jadi wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Harus merata air itu ke seluruh rambut dan kulit kita. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kulit. Ibu-ibu terutama yang saya Bu, ya, kayak apa jenenge? Apa niki? Benges, ya. Benges kok jadi bersihkan dulu. Dikhawatirkan bibir kita yang nampak itu tidak terkena air. Berarti tidak sah sebab tidak berlaku isolul ma, meratanya air ke kulit dan ke rambut. Kedah niki, ya. Terutama hal-hal sing ana rambuté. Niki kedah diberseni sing rada suwe.
Nah, harus masuk karena apa syaratnya? Jami'i sya'ri wal basyarah, seluruh rambut dan kulit. Niki. Makanya sunnah ben Jumat dicukur. Napa cek gampang adus gede. Kecuali sampean nggih keran sing banter insyaallah nggih rotone. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi salah satu yang membatalkan sholat adalah al-ikhraju min sabila ini, keluarnya sesuatu dari dua jalan, jalan depan, jalan belakang tadi nggih. Niki kedah ya, kedah nanti kalau kita sholat di tengah sholat kita ngentut, maka kita ada dua cara nanti. Bagaimana caranya ketika kita sholat kok tiba-tiba ngentut? Niki para hadirin rahimakumullah. Untuk untuk hadas besar salah satu tadi ada keluar mani, nggih, keluar mani. Ya wa anzala atau inzal metu mani. Mani niku ada beda pendapat para ulama mazhab. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mani itu suci, tidak najis, nggih. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Adz-Dzahiri, mazhab Al-Auza'i, mazhab As-Tsauri itu hukumnya najis. Beda. Kalau baleni mani, air mani itu beda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mani itu hukumnya suci, tidak najis. Kemudian yang kedua, menurut dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Adz-Dzahiri, mazhab As-Tsauri, mazhab Al-Auza'i itu hukumnya najis dan wajib mandi. Ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hukumnya suci, tidak najis tetapi wajib mandi. Podo-podo wajib mandi, tetapi bedanya ya suci dan tidak najis. Nah, ini kan beda. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat, ada mani dalam sarungnya, ya, lho Pak, sarungnya ono mani nih. Nah, kita bermazhab Syafi'i, maka sholat kita sah. Sebab mani menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak najis, tetapi sunnah dibersihkan atau dicuci. Sebab napa? Ibu Aisyah pernah nyen sewu mari kumpul kali Kanjeng Nabi, nggih, kemudian mandi besar, dan ketika sholat terlihat dalam jubah Kanjeng Nabi wonten bekas manine Kanjeng Nabi. Loh, berarti apa? Berarti tidak najis. Kadang juga ada mani Kanjeng Nabi sudah kering, dikerok-kerok kali Ibu Aisyah, nggih. Kemudian dibuat sholat oleh Kanjeng Nabi. Berarti apa? Tidak najis. Ini bedanya, nggih. Ya, mana yang benar mana yang salah? Kono sing salah, bener kabeh. Sebab kabeh ono dalile. Ngoten, Pak. Loh, mazhab Hanafi, Maliki wonten dalile. Ya, Syafi'i, Hambali ono dalile. Sebab kadang-kadang yang saya Pak, hadis ini kadang-kadang isine berbeda. Kadang-kadang pada sahih tapi isine berbeda. Nah, untuk menyikapi perbedaan hadis itu, maka kita perlu ulama untuk mentakwil hadis. Nggih. Gak oleh sampean ngene misale, hadis iki mundine ngene, hadis iki mundine ngono. Terus sampai nggak nafsu, nggak ilmu, aku milih yang nomor 2 ya, nggak boleh. Harus merujuk kepada ulama-ulama ahli hadis. Niki kedah dielmoni, Pak. Nah, kemudian ngeten, Pak, kalau nanti takoni tiyang, Pak, terus pundi nyun sewu. Kira-kira wong lek ngombe banyu mani bojo terus pundi ngono kan? Kadang-kadang wonten sing ngoten. Nah, kalau jawab, ini beda pendapat. Sebab ini konsekuensi dari hukum air mani. Ono sing ngarani suci, ono sing ngarani najis. Nggih. Maka konsekuensi hukumnya ada 2 pendapat, yaitu halal dan haram.
Dua niki Pak hukumnya halal dan haram. Bagaimana pendapat yang paling kuat? Nah, ini kan. Pendapat yang paling kuat ya jumhur ulama itu mengatakan tidak boleh menelan air mani, bahkan cenderung haram. Tidak diperbolehkan. Sebab wonten pertanyaan ngeten Imam Nawawi ya. Hal yahilu aqlul maniyyi tahiri? Apakah boleh memakan air mani? Ya. Nah, Imam Nawawi jawab fihi wajhani. Di dalam hukum ini ada dua wajah, dua pendapat. Pendapat yang pertama apa? As-sahihul masyhur, pendapat yang paling sahih dan masyhur apa? Annahu la yahillu. Sak temene ngombe banyu mani iku la yahillu, tidak dihalalkan. Sinten? Imam Nawawi mewakili dari ulama mazhab Syafi'i. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Li'annahu mustahbathun. Sebab air mani itu menjijikan. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua minoritas juga termasuk dari ulama Syafi'i. Tapi satu orang tok sing ngomong oleh sinten watsani. Pendapat yang nomor dua adalah yazuzu, boleh. Yazuzu boleh. Ya, wa huwa qaulu Syekh Abi Zaidin Al-Marwazi, dan itu pendapat Imam Abu Abdullah, Abu Abdullah Abi Zaid Al-Marwazi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Yazuzu boleh. Li'annahu tahirun la dharara fihi, dan itu suci dan tidak ada yang membahayakan. Ngoten jawabane. Tetapi nyun sewu, tetap kita mencari yang mayoritas jumhurul ulama. Pendapat as-sahihul masyhur, pendapat yang sahih juga masyhur apa? La yahillu, ngombe banyu mani tidak dihalalkan. Nggih. Paham nah niki. Niki kedah semerep Pak, sebab nek ngawur niku fikih. Nggih, fikih. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi pendapat haram atau halal ya, saya tegaskan lagi yang paling masyhur, paling sahih dan juga menurut ulama lain ya, yang namine sinten Ahmad Saharanfuri niku dawuh ya, sing paling al-abhar, sing paling terang pendapatnya, paling jelas pendapatnya adalah tidak dihalalkan untuk meminum air mani walaupun air mani suaminya sendiri. Niki lah. Nah, kenapa beliau mengatakan al-mahrumatu alaina, itu diharamkan alaina bagi kami. Alaina sinten? Alaina bagi kami ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Niki tegas tidak boleh. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, yang kedua untuk atas besar inzal, metu mani, keluar mani. Dengan cara apa? Bil ihtilam, dengan cara mimpi basah. Mimpi basah. Ngimpi terus basah. Apa nih? Pokoknya basah. Artinya mimpi keluar mani. Nah, contoh ngeten Pak. Bagaimana orang kalau misalnya yoga ngimpi apa-apa, yoga mikir apa-apa, mula-mula tangi turu metu mani. Bagaimana hukumnya? Para ulama dari mazhab Syafi'i tetap menghukumi wajib mandi, sebab terang-terangan di dalam sarungnya atau kelihatan memang dari apa sumbernya keluar mani, jelas kelihatan ada mani, maka wajib mandi besar. Tetapi oleh Imam Nawawi dirinci Pak, ya, dirinci. Nopo? Ada 3 sebab, ya, ada 3 hukum dalam mandi besar karena keluar mani. Contoh nopo? Nomor 1 adalah tidak wajib mandi nek keluar mani. Loh kok bisa? Iya,
Karena tidak ditemukan cairan sama sekali. Contoh, panjenengan ngimpi, ya, mbok ngimpi napa nggih? Dalam ngimpi sampean keluar mani, nggih. Tetapi faktanya ketika bangun, ya, dimanapun tidak kelihatan air mani. Nah, maka itu tidak menemukan bukti ada air mani sama sekali. Maka itu menurut jumhur ulama Syafi'i adalah tidak wajib mandi. Ini juga pendapat Ibnu Munzir Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 930 Masehi di Munzir mana ya? Saya lupa ya. Di Mekah kalau nggak salah wafatnya. Itu mengatakan tidak wajib mandi, dan beliau mengatakan ini adalah ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Yang pertama. Sing nomor kali nopo sunnah mandi. Duh kok sakit memutu mani sunnah mandi. Gini kasusnya. Ketika panjenengan ya itu dengan saudara atau berdua sama laki-lakinya, perempuan dan perempuannya, pokoknya jejer sak kasur wong loro, Pak. Turu bareng nggih. Nah, moro-moro ya pas tangi turu ana mani no spray. Padha turune. Lah iki bingung, iki manine adikku utawa sapa apa maniku kan ngoten. Nah, kalau ragu-ragu begitu menurut Imam Nawawi, maka disunahkan mandi besar. Wong gak jelas ya. Iki sing ngimpi, aku gak ngimpi, tapi ya ana mani. sing kon ngimpi gak mau? Enggak. Lah terus mani sapa? ragu. Maka Imam Nawawi mengatakan sunnah mandi besar. Yang ketiga, wajib mandi. Nah niki wajib mandi. Sampai turu ijen, masih yo ngimpi gak ngimpi, ya moro-moro ada mani, maka sampeyan tetap wajib mandi. Niki bedanya dirinci kali Imam Nawawi. Ulama sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Niku pun dibahas pada abad 12 Masehi. Lah saiki ana wong ngotak-ngatik hukum niki ya ketinggalan sepur. Wong abad 12 sudah dibahas detail oleh para ulama kita. Niku Pak. Bahkan ngeten yen sewu. Semerep kitab Qurratul Uyun nggih. Kitab Qurratul Uyun. Kitab napa niku? Sing nom gak ngerti ya. Kitab Qurratul Uyun niki nggih, kitab nyun sewu nggih, kitab seks secara Islami. Wonten niku, Pak. Kitab seks secara Islami wonten, namanya kitab Qurratul Uyun. Lek arek pondok apal. Ya, apale Pak Darman Fahul Izar. Ya, kitab buka sarung. Fathul muka, izar sarung, kitab buka sarung. Nggih, para rahimakumullah. Nggih, contoh ngeten. Ihtilam mimpi basah dalam kitab Qurratul Uyun niki ngeten. Wonten 3 sebab atau keadaan. Yang pertama bentuk ihtilam nikmat. Nggih. Apa maksudnya nikmat? Ya. Tanpa mimpi ya apapun tiba-tiba keluar mani. Berarti ini adalah yang pertama, enggak wajib mandi. Yang kedua, ihtilam uqubah. Mimpi basah namanya uqubah. Napa uqubah niku? Mimpi bersetubuh, bersenggama atau berjima dengan orang yang tidak halal baginya. Contoh nopo sampeyan nyun sewu ngimpi mbek artis. Wah, ya. Ngimpi mbek artis India. Yo gak kenal, bukan mahram. Niku namine ihtilam uqubah. Kadang-kadang nyun sewu sadere turun delok film Parno, terbawa tidur, akhirnya mimpi metu mani, dan itu namanya ihtilam uqubah, tetap wajib mandi. Yang ketiga, ihtilam karomah. Apa? Mimpi basah itu dengan istrinya sendiri. Ngimpi. Contoh,
ana wong lanang kerjane waduh, misale no Irian Jaya, ya, gak petuk bojone. Lah, tiba-tiba suatu malam yang ngimpi jima karo bojone. Maka itu dikatakan apa? Ihtilam uqubah, tetap wajib mandi. Kata Kanjeng Nabi supaya gak ngimpi tadi, ngimpi ukubah dengan wong orang lain, maka disunahkan membaca ta'awudz ketika sebelum tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi, dan seterusnya. Lah saged sampean tambahi nggih, niki jasa guru kula niki kula sambungaken sadèrèngé tilem sampean maca bismillahirrahmanirrahim ping 21. Ping 21. Ya, ping 21 sambung bismillahirrahmanirrahim. Sing cetha, Pak. Terus guru kula ngeten, lek ngomong bismillah kudu sing pas, kudu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sambung, Pak. Niki cara-cara ijazahnya ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iki gak wiritan, gremeng. Kedah. Niki dadi sampean maca bismillahirrahmanirrahim ping 21 sadèrèngé turu. Sampean tambahi 1 kali ayat kursi. 1 kali ayat kursi. Insya Allah dalam semalam tidak ada gangguan apapun, bentuk gangguan apapun, insya Allah yakinan billah tidak dapat mengganggu kita. Paham ya? Ini jasa saking guru kula Kyai Haji Ishaq Latif dari Tebu Ireng ketika saya ngaji kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ngentut, Pak. Ngentut di tengah-tengah sholat, jelas kentut itu membatalkan wudu. Lek wudu batal, maka posisi musolli orang sholat tidak suci, maka otomatis sholatnya batal. Sebab syaratnya tidak terpenuhi. Niki, nggih. Jadi contoh ngentut dan sebagainya. Nah, terus pundi lek ngedem ngentut, nahan entut, nahan nguyuh, nahan ngising. Terus pundi carane? Ya, terus pundi carane? Makane kula anjurkan untuk orang yang sing wetenge lara, kewareken atau mari mangan bolet. Nah, teko mangan tat ngentut mawon nggih. Lah, ojo nang ngarep. Lek batal kuwatir sampean gak iso obah. Lho nang mburi tengah-tengah ngoten nggih. Dadi niku. Lah bagaimana Nabi dawuh la sholata huwa yudafiuhul ahbasa. Ya, ahbasan. Napa tidak ada salat sedang ia menahan air kencing atau buang air besar. Ya, al ahbatsani, dua khobas, dua hal yang ditahan tadi. Niki wonten kitab Bulughul Maram, riwayatnya sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Iran. Jelas. La sholata. Lek wong ngaji hadis niku enggak maca tekstuale tok, Pak, Bu. La sholate artine apa ya? Enggak ana salat. Maksude gak ana salat niki napa? Makane ngaji ten ulama sing ahli hadis. Dan ternyata kalau kita belajar hadis la sholata ora ono salat, ya, tidak dikatakan salat. Maksudnya apa nih Nabi niki nggih? Lah, lek kepingin sumerep maka kita membuka sarah-sarah kitab hadis. Kalau itu hadis Imam Muslim, maka salah satu syarah kitab yang paling bagus adalah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karangannya Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Oh, ternyata Imam Nawawi mengatakan, menerangkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, la sholatan iku maksudnya nopo? Tidak sempurna sholatnya, bukan tidak ada sholat. Nah niki taman terjemahan ya, Pak. Tidak ada sholat bagi orang yang berhadas. Tidak ada sholat. Faktanya dia sholat. Oh,
jumhur ulama hadis mengatakan la sholat maksudnya apa? Tidak sempurna sholatnya. Nah ini kita maksud. Jadi kedah semerep tentang makna-makna dari hadis niki Imam Nawawi, dan beliau mengatakan kalau orang itu tidak sempurna sholatnya karena entut atau menahan entut, nahan ya. Lek ngentut pasti batal, Pak. Lek menahan bagaimana? Lek nahan entut, maka kata Imam Nawawi tetap sah sholatnya, tapi makruh. Makruh. Ya, Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Berarti pendapat dari mazhab Syafi'i itu lek ngeden nahan nguyuh, nahan ngentut, walaupun bisa nahan sampai salam, ya, kata Imam Nawawi tetap sah, tetap sah, tapi makruh. Loh, kenapa kok makruh? Nah, beliau mengatakan sebab hukum kemakruhan di dalam menahan kentut dan kencing dalam sholat itu adalah apa? Yusghilul qalba, ya, yusghilul qalba wa yudhibul khusyuk. Apa? Mengganggu hati dan menghilangkan kekhusyuan. Siapapun yang sholat yang tidak khusyuk dan sibuk dengan di luar sholatnya, maka itu sholatnya tidak sempurna, tetapi sah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi, sholatnya makruh tetapi tetap sah. Ya, niki kita semua Pak. Ini faktor makruh. Lah kata Imam Nawawi nopo? Ini pendapat siapa? Ashabuna, pendapat teman-teman kami. Kalau ada istilah ashabuna, maka itu adalah teman-teman Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Nggih. Ono Pak, wong nahan ngentut itu batal, Pak. Wonten sinten pendapat dari mazhab Adz-Dzahiri. Adz-Dzahiri iki pendapat mazhab biyen, saking wonten mazhab biyen. Niku pendirine Imam Abu Dawud Adz-Dzahiri namanya. Wafat tahun 883 Masehi, nggih, ten Baghdad. Tan iki pemboten wonten. Yang bertahan cuma 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Niki yang bertahan sampai sekarang 4 mazhab. Paham nggih? Nah, niku. Lah kemudian jelas pendapat dari Imam Syafi'i apa? Wa sholatuhu shahihatun, dan sholatnya tetap sah walaupun nahan ngentut, nahan nguyuh. Tetapi ya ini kata Imam Nawawi, tetapi kalau waktunya longgar nggih. Jadi waktunya al-muwassa, masih longgar waktunya, kata Imam Nawawi yustahabbu i'adatuha, disunnahkan untuk mengulangi sholatnya. Paham ya? Sama ngentut jamaah, nah ngentut tapi gak metu, gak masalah, makruh, nggih, tetap sah. Tetapi kalau waktunya longgar, kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i apa? Yustahabbu i'adatuha, disunahkan mengulangi sholat kembali. Untuk apa? Mengejar keutamaan khusyuk dan sempurna. Boleh. Jenengan misalnya sinten Pak Muhannan mari sembah ijen kok kene nggih musala ijen salam misalnya nggih, kemudian ada jamaah salat, ya lu ono jamaah ini kan orang 4 salat malih Pak Muhannan, boleh. Kenapa? Menyempurnakan kekhusyuan, mengambil fadilah jamaah. Tetapi sholat yang pertama tadi hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Nah, tapi niatnya harus beda, i'adatan. Paham ya? Misalnya usolli habis usolli fardhu maghrib salawatatin adaan nggih, adaan saiki ngono Pak. Lek qodhoan di luar waktunya mengganti. Lah lek ngulangi i'adatan ngoten, ngulangi lillahi ta'ala, mbok makmum mbok imaman padha, cuma ganti istilah. Adaan saiki, qodhoan ganti waktu di luar salat nggih, i'adatan ngulangi
salat. Niku beda niat. Paham nggih? Nah, niki entek bener. Ono tanglet. Nggih, monggo. Petanglet. Boten. Nginget mawon, setelah kalau jelasaken lek sing takon monggo langsung mawon nggih. Misalnya gak jelas diulangi takon napa monggo. Kita bisa interaksi. Nggih, lek wonten. Bu, wonten Bu? Bu. Wonten? Wonten monggo. Takon? Mboten takon? Oh, mboten nak takon. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لله رب العالمين اللهم علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نصر به كامل المحيا والممات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.